Halo, kembali lagi bersama saya Robi Al-Akbar. Seperti biasa, setiap minggunya saya akan membagikan source code gratis ya. Source code gratis yang akan saya bagikan kali ini adalah source code premium point of sale cafe atau restoran ya. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai cafe atau restoran, silakan menggunakan point of sale yang saya bagikan kali ini secara gratis ya. Ceritanya saya dipesankan oleh konsumen untuk membuat point of sale ini untuk restorannya dia ya, dan sudah saya buatkan dan sudah selesai. Jadi selain dari sudah saya kasihkan kepada konsumen, apa salahnya juga saya bagikan kepada para subscriber setia saya secara gratis, spesial dan khusus ya. So, bagaimana modul-modul yang ada pada aplikasi point of sale cafe atau restoran yang saya bagikan kali ini? Mari kita cek sama-sama. Check it out. Oke, kita akan lanjut ke pengenalan tentang modul-modul yang ada pada aplikasi point of sale yang akan saya bagikan kali ini ya. Nah, ini adalah tampilan dari dashboardnya ya, yaitu tampilan dari point of sale cafe atau restoran yang akan saya bagikan. Kita akan perbesar dulu dengan menekan Fn F11. Nah, seperti ini tampilannya dari aplikasi point of sale-nya ya. Nah, di tampilan aplikasi point of sale ini dia ada di sini ada menu tab ya. Nah, ada menu tab di sini ya. Jadi ini tab ini bisa dikurang ya, bisa dikurang, dihapus ya. Nah, gunanya tab di sini adalah misalnya ada konsumen satu atau pembeli yang pertama ya memesan kopi arabica, saya tambahkan, lalu nasi goreng. Nah, seperti itu. Lalu tiba-tiba ada konsumen kedua yang memesan makanan lagi, maka kita tambahkan tab baru di sini. Tab baru. Nah, seperti itu. Nah, konsumen kedua itu dia belinya jus alpukat misalnya, lalu dia beli es krim. Nah, lalu tiba-tiba ada juga konsumen yang ketiga atau konsumen baru. Kita tinggal tambahkan di tab di sini ya. Seperti itu. Nah, misalnya konsumen ketiga ini dia belinya kentang goreng. Lalu setelah kentang goreng dia belinya gado-gado misalnya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa melakukan atau memproses transaksi 3 konsumen ini atau lebih secara bersamaan. Seperti itu guna dari tab yang di atas ini. Oke. Nah, misalnya kita ke konsumen ke-1. Nah, konsumen ke-1 ini dia membelinya nasi goreng, lalu dia belinya kopi arabica ya, dengan harga ini 20.000, ini 100. Ini murah ya, ini hanya sampel saja harganya. Nah, seperti itu. Lalu kita akan balik lagi ke atas ya. Di sini ada menu walk-in customer, lalu di sini ada Alek Nurdin, ada Robi Al-Akbar. Nah, apa bedanya? Nah, walk-in customer ini adalah customer yang tidak terdaftar. Jadi misalnya customer itu hanya beli saja, dia tidak mendaftar member gitu. Nah, si Alek Nurdin dan Robi Al-Akbar ini adalah customer yang member, yang sudah terdaftar di cafe kita. Jadi dia namanya sudah ada, seperti itu ya. Jadi kita anggap saja dia ini customer yang belum terdaftar dan hanya beli saja lalu nggak mau daftar ya. Jadi kita pilih walk-in customer misalnya, seperti itu. Jadi nanti tinggal ditambahkan saja kalau mau dia walk-in customer atau didaftarkan ya. Oke. Nah, di sini ada menu tanpa waiter dan Rahmawati. Nah, tanpa waiter ini artinya tanpa waiter. Jadi dia bayarnya langsung ke kasir, seperti itu ya. Nah, Rahmawati di sini, Rahmawati ini adalah waiter. Ya. Jadi si Rahmawati ini adalah waiter. Jadi kalau dia bayarnya melalui waiter atau melalui si Rahmawati, ya tinggal pilih Rahmawati. Kalau dia langsung bayar kasir tanpa waiter, jadi tinggal pilih tanpa waiter, seperti itu ya. Nanti bisa ditambahkan ya. Kalau mau ada 5 waiternya bisa ditambahkan nanti di sini ya. Ada di menu data master, seperti itu ya. Nah, di sini ada barcode, isian barcode. Jadi kita bisa ngisi barcode. Di sini ada virtual keyboard ya. Jadi kita bisa ngisi. Nah, seperti itu. Nah, atau bisa menggunakan scanner barcode ya, tinggal gunakan saja scanner barcode. Beli alatnya scanner barcode lalu
tambahkan. Jadi kita tinggal scan saja produknya, langsung akan muncul barcode-nya seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini lalu ada subtotal. Ini mata uangnya adalah IDR atau Indonesian rupiah. Lalu ada pajaknya. Nah, pajak ini nanti bisa diatur apakah berapa persen atau 0% atau 10% ya. Diskon. Nah, diskon ini juga bisa diatur apakah dia tidak ada diskon atau diskonnya berapa persen gitu. Nah, ini adalah total. Nah, setelah total kita akan bayar. Nah, bayar. Ini ada tagihannya berapa? 22.000 ya. 22.000 kita bayar 100.000. Nah, kembalian uangnya 77.890 rupiah. Submit. Nah, ini adalah struknya yang akan kita print ya. Ini adalah struknya ya. Selamat datang di Alapa Store. Sel numbernya ini, tanggalnya ini, customernya walk-in customer ya. Artinya dia belinya sekali lewat saja itu ya, tidak terdaftar. Lalu produk yang dia beli adalah nasi goreng, banyaknya 1, harganya 100 rupiah. Lalu kopi Arabica, banyaknya 1, harganya 20.000, totalnya 20.100, pajaknya 10%, total keseluruhannya adalah 22.110, dibayarkan uangnya 100.000, lalu kembalian uangnya adalah 77.890 rupiah. Kafenya adalah Cafe Lavada. Ini ucapannya, terima kasih telah datang, terima kasih telah mampir. Dan struk ini bisa di PDF-kan, juga bisa dikirim ke email customernya kalau dia mau, dan juga bisa di print langsung. Ya, oke, kita tutup. Nah, di sini menu ya, saya lupa untuk menjelaskan menu. Nah, di sini ada home. Nah, home ini adalah untuk seluruh menu yang ada ya. Dia akan tampil di sini. Ini ada beberapa menu yang saya sudah input 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 6, 18 ya. 18 menu yang sudah saya input ya. Mulai dari kopi Arabica ini sampai pancake ini ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada menu cari. Jadi kita bisa langsung cari. Misalnya kalau dia menunya itu sudah banyak ya, sudah tidak tampil lagi di sini karena sudah banyak, kita tinggal cari saja. Misalnya salad, kita mau cari salad, kita tinggal ketikkan salad. Nah, maka akan dia muncul di sini salad. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada menu utama. Menu utama ini kita juga bisa cari juga. Menu utama ini adalah makanan utama maksudnya ya. Menu utamanya. Sini ada nasi goreng, ayam geprek, ayam bakar, gado-gado, kepiting, saus, indomie goreng. Nah, lalu ada menu penutup. Nah, menu penutup ini ada puding, salad, es krim, makaroni, pancake ya. Lalu ada snack. Makanan snack itu ada singkong goreng, ada roti original, ada kentang goreng ya. Lalu minuman itu ada kopi Arabica, ada kopi susu, ada jus alpukat, ada boba ya, spesial coklat. Seperti itu ya. Nah, inilah menu yang ada, menu makanan ya. Mantap. Nah, kita akan close ya. Kita akan di sini tinggal kita close dulu. Kita akan lihat kelebihan dari point of sale premium yang saya bagikan kali ini. Nah, kita akan kembali kita close dulu ini. Close. Nah, kelebihan dari point of sale yang saya bagikan kali ini adalah kita bisa menambahkan kafe atau toko atau restoran sebanyak yang kita mau ya dalam satu aplikasi. Di sini saya sudah menambahkan 3 kafe atau 3 restoran. Yang pertama adalah Cafe Lavada, lalu ada Cafe Tung Tau, lalu ada Bolak Balik Cafe ya. Contoh yang pertama itu adalah Cafe Lavada ya. Kita kalau masuk ke Cafe Lavada misalnya ya, jadi aplikasi ini bisa digunakan di semua kafe yang kita punya. Kalau saya mempunyai 3 kafe, maka saya bisa menggunakan aplikasi ini ke 3 kafe yang saya punya ya. Jadi saya tinggal buka saja kafe mana yang mau saya buka. Misalnya saya kasirnya berada di si kasirnya Cafe Lavada ya, tinggal buka tokonya si Cafe Lavada seperti itu. Kalau adminnya atau kasirnya yang Cafe Tung Tau ya, tinggal buka klik di Cafe Tung Tau seperti itu ya. Jadi tidak terbatas jumlah kafenya. Oke. Kita beri contoh saja. Contoh 1 itu Cafe Lavada. Oke, 1 kas kita isikan saya 1, ini 1 saja, lalu submit. Nah, di dalam cafe itu kita bisa menambahkan zona. Jadi zona dalam cafe misalnya
meja 1, meja 2, meja 3 kan. Kalau di cafe itu dia ada zona dalam ya, di dalam cafe itu kita bisa tambahkan. Di sini saya menambahkan 4 meja untuk di dalam kafenya yang di dalam. Lalu di luar cafe ya, biasanya di terasnya cafe ya, itu ada 2 meja saya kasih ya. Lalu di ruang VVIP atau zona VVIP saya tambahkan 3 meja. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa atur mejanya ya, table-nya. Seperti itu. Lalu misalnya contohnya kita pilih di luar zona luar cafe, meja 1. Nah, kita pilih si meja 1 ini dia belinya kopi susu misalnya dan nasi goreng. Nah, tinggal dia bayar. Nah, seperti itu. Lalu dia bayarnya 100.000 misalnya. Nah, seperti itu. Tinggal submit dan kita print seterusnya. Seperti itu. Oke. Kita close. Lalu close lagi. Nah, akan kembali ke table atau meja. Nah, table atau meja nanti kita bisa tambahkan di sini ya. Di data master nanti kita tambahkan. Mau berapapun mejanya bisa diatur. Oke. Kita close. Oke, nah kita akan lanjut setelah kita jelaskan mengenai aplikasi tampilan pembayaran dari posnya. Kita akan membahas tentang data master ya. Nah, di data masternya itu ada data master produk. Nah, di data master produk ini kita bisa menambahkan produk yang kita punya. Di sini saya kasih contoh misalnya ayam bakar, ayam geprek, boba, pancake, es krim, kopi arabica, gado-gado, alpusa pukat, kentang goreng, kepiting saus padang, ya. Bisa diatur pajaknya berapa, bisa diatur harganya berapa, lalu deskripsinya apa, kategorinya menu utama kah, minuman atau menu penutup dan lain-lain bisa diatur di sini untuk kategori produk ya. Bisa di suppliernya pun kita bisa pilih, lalu produk tipenya juga kita bisa sortir ya. Lanjut ke menu daftar toko. Nah, di sini yang saya bilang tadi, kita bisa menambahkan berapapun jumlah kafe yang kita punya, restoran yang kita punya. Saya punya 10 kafe, bisa tambahkan langsung 10 kafe di sini ya. Jadi bisa digunakan semuanya. Meskipun dia dalam satu aplikasi, tapi semua 10, misalnya ada 10 kafe itu berbeda-beda ya. Baik itu laporannya, kasirnya, tabelnya, tokonya jelas beda seperti itu ya. Jadi semuanya bisa include dalam satu aplikasi all in one seperti itu ya. Mantap sekali. Lanjut. Nah, ini saya sudah jelaskan mungkin ya. Nah, kalau mau tambahkan toko silahkan tambahkan toko di sini. Nah, di sini contohnya adalah Bolak-balik Cafe, Cafe Lavada, Cafe Tungtau ya. Saya tambahkan 3 cafe ya. Untuk contohnya atau sampelnya 3 cafe. Lanjut ke menu people. Nah, menu people ini kita bisa menambahkan atau mengatur data master dari waiters. Waiters ini tukang nganter ya. Jadi pelanggan pun bisa kita akan ke menu waiters ya. Nah, di sini saya tambahkan waitersnya cuma 1, si Rahmawati. Jadi pelanggan pun selain dia bisa membayar di kasir, dia juga bisa membayar melalui waiters. Waiters juga bisa menerima pembayaran karena dia memegang tablet atau handphone ya yang bisa membuka aplikasi ini. Tentunya sudah diberikan akses seperti itu ya. Di sini contohnya waitersnya si Ramawati dan bisa ditambahkan kalau waitersnya ada 10 silakan isi 10 seperti itu. Lalu lanjut ke customers. Nah, customers ini adalah data-data customers atau pelanggan yang sudah didaftarkan. Nah, kalau belum didaftarkan statusnya adalah tadi ya, walking away tadi ya. Artinya dia tidak terdaftar gitu, tapi bisa gitu. Ya hanya beli ya udah gitu ya, bisa diatur. Nah, kalau mau didaftarkan customer atau pelanggannya juga bisa langsung. Di sini saya contohkan si Alaik Nurdin dan Robi Alakbar ya, saya daftarkan sebagai customer. Ada 2. Ini bisa ditambahkan nih menu tambahkan customer ya. Lalu lanjut ke supplier ya. Nah, supplier ini adalah yang mensuplai, misalnya mensuplai kopi, mensuplai nasi goreng, mensuplai semua hal yang kita butuh supply untuk kafe kita. Jadi bisa kita input di sini. Di sini saya kasih contoh Petani Kopi Bangka Group dan suppliernya CV Alakbar Company. Ada 2 supplier yang saya isi. Jadi bisa ditambahkan. Kalau mau 10 suppliernya bisa tambahkan, silakan. Tambahkan 10 supplier. Lanjut ke menu history terjual. Nah, di history terjual ini adalah history atau list daftar
produk-produk atau menu makanan yang sudah terjual ya. Itu ada nomornya, lalu ada customernya, jenis customernya apa, walk-in customer, customer yang tidak terdaftar, yang langsung beli, lalu pergi gitu ya. Lalu ada pajak, pajaknya berapa, 10%, lalu ada diskon, ada totalnya, ada dibuat olehnya siapa, lalu totalnya berapa, statusnya apa. Di sini ada aksi juga ya. Jadi kita bisa atur aksinya, mau edit, mau payment, invoice juga bisa kita cetak. Lalu ada stroke, lalu ada delete atau delete. Oke, ini bisa kita cari juga atau search ya. Contohnya untuk yang kita cari apa bisa jadi sini. Misalnya kita cari yang walk-in misalnya. Nah, di sini kan walk-in banyak ya. Bisa kita cari kalau dia jumlahnya banyak. Misalnya kita mau mencari si Robi Al Akbar saja, nah bisa. Yang dijual oleh Robi Al Akbar itu ini, gitu ya. Lalu yang dijual oleh admin Doe apa aja gitu ya. Nah ini yang dijual oleh admin Doe. Oke, lanjut ke pengeluaran. Nah pengeluaran ini tekan ke menu pengeluaran dulu. Nah, pengeluaran ini adalah inputan untuk tanggal pengeluaran. Misalnya kita mau, kafe kita mau beli galon, atau kafe kita itu mau beli snack atau alat-alat untuk menunjang kafe kita ya, dan lain-lain. Misalnya galon, misalnya macam-macam lah yang pengeluaran jenisnya adalah pengeluaran dari kafe kita. Bisa ditambahkan di sini, misalnya tanggalnya seperti ini, tanggal 18 ya. Lalu buktinya, bukti notanya, misalnya notanya 09, si tokonya toko Abah di Jaya 2020. Kategorinya apa? Kategorinya belanja rutin ya misalnya. Nah, di kafe mana? Di kafe Lavada ya. Amonnya berapa? 120.000 sih saya habisnya tadi. Lalu saya lampirkan nota pembeliannya. Nah, contohnya aja ya, nota pembeliannya ini aja contohnya. Saya pilih asal-asal saja gambarnya. Gak apa-apa ya. Nah, itu pembelian galon. Pembelian air galon. Seperti itu, kita tinggal submit. Nah seperti itu ya, ini pengeluaran tidak terduga ya, atau pengeluaran rutin dari toko atau kafe kita. Oke, lanjut ke kategori. Nah kategori ini ada kategori produk ya. Nah kategori produk ini kita bisa ngatur, misalnya yang saya jual itu ada kategori menu penutup, menu utama, minuman, snack ya. Jadi teman-teman bisa atur sendiri. Kalau mau dirubah ke elektronik atau apa bisa saja kategori produknya. Lalu pengeluaran, kategori pengeluarannya itu misalnya tadi saya beli galon berarti belanja rutin dan lain-lain. Misalnya belanja tidak terduga, misalnya ada pegawai yang sakit misalnya, bisa masukkan ke pengeluaran tidak terduga seperti itu ya. Lanjut ke menu pengaturan. Nah di menu pengaturan ini kita bisa mengatur nama toko kita. Di sini saya kasih Al Akbar Store. Jadi teman-teman bisa atur sendiri dengan nama toko atau kafe teman-teman. Misalnya terserah teman-teman mau namanya apa. Di sini saya kasih Al Akbar Store. Lalu saya pilih logonya, ini logo saya. Nanti teman-teman bisa atur sendiri logonya mau logo apa. Lalu lanjut di sini nomor telepon perusahaan saya. Lalu ini mata uangnya IDR. Lalu default diskon adalah diskon default mau berapa, 10% atau berapa, tinggal tambahkan di sini. Ini juga default pajaknya berapa persen, defaultnya ini saya kasih contoh 10% ya. Lalu di sini ada number of decimal, lalu di sini ada zona waktu, di sini ada tampilkan keyboard. Di sini gunanya untuk menampilkan keyboard virtual tadi yang pada menu aplikasi pos tadi yang di awal ya. Oke. Nah, di sini bisa pilih tema juga. Oke. Lanjut ke di sini ada users ya, ada pengaturan usernya. Nanti di sini ada beberapa user yang saya tambahkan di sini. Robi sebagai admin, lalu waiter 1 itu sebagai waiter, lalu ada sales 1 sebagai sales. Ya, jadi teman-teman bisa tambahkan, ada waiters, ada admin, ada sales. Silakan tambahkan.
Lalu juga ada bagian gudang. Kalau teman-teman mau nambahkan, silakan tambahkan bagian gudang. Dia akan membantu untuk melakukan filterisasi stok yang ada di gudang seperti itu. Kita lanjut ke menu laporan. Nah, di menu laporan ini ya, seperti ini tampilannya. Dia akan menjelaskan atau memberikan analisis atau rincian. Ada beberapa customers yang belanja di sini. Contohnya tadi ada 2 customers yang belanja, lalu ada 18 produk yang tersedia di dalam 4 kategori di sini ya. Lalu ada 44.000 yang telah dihasilkan atau telah orang belanja di cafe kita. Itu penghasilan kita hari ini adalah 44.660. Ini contoh saja ya. Lalu kita bisa melihat statistik per bulannya berapa, baik itu pendapatan maupun ke pengeluaran. Lalu ada top 5 produk tahun ini, jadi penjualan produk kita, makanan yang paling laris itu bisa kita lihat di sini. Lalu kita, nah di sini dia contohnya di sini adalah kopi arabica itu yang paling ngetop ya, lalu disusul nasi goreng, lalu kopi susu, lalu puding buah, lalu makaroni. Nah, di sini kita bisa melihat pendapatan kita setiap bulan, baik itu dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, di sini karena saya ngisinya di bulan Desember saja, maka dia hanya di sini. Di sini ada pemasukannya segini, lalu pengeluarannya segini ya. Contohnya contoh saja. Ini kenapa kosong dari bulan Januari sampai Agustus sampai Novembernya, karena tidak saya isi. Karena ini contohnya penjualan yang saya lakukan ini di bulan Desember, maka yang terisinya hanya di bulan Desember. Lanjut. Nah, di sini juga ada klien statistik. Jadi kita bisa melihat statistik klien kita yang datang itu apa gitu ya. Jadi kita bisa atur di sini tanggalnya berapa, lalu get report ya. Lalu ada statistik produk juga, lalu ada statistik register, lalu ada statistik stok. Jadi kita bisa melihat stok kita apa yang habis, stok apa yang tersedia seperti itu. Jadi kita bisa mengatur untuk melakukan pembelian lagi atau dan sebagainya seperti itu. Seperti itu penjelasan mengenai modul-modul yang ada pada aplikasi Point of Sale cafe atau restoran yang saya bagikan kali ini. Bagi teman-teman yang mau mendownload, silakan, saya sudah sediakan link downloadnya gratis. Silakan cek di deskripsi box. Dan bagi teman-teman yang penasaran bagaimana bentuk realnya, silakan cek demonya. Saya sudah sediakan juga link demonya kalau mau mencoba aplikasinya. Oke? Silakan cek deskripsi box. Juga bagi teman-teman kalau suka video ini silakan di like dan jangan lupa juga subscribe dan komen video ini, dan supaya saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan source code gratis premium lainnya. Oke, saya Robi Al-Akbar. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try no